dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menyampaikan resuman hari pertama yang dimana ada 2 materi. Yang materi pertama itu dari Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG atau Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Yang kedua itu dari Dr. Haji Ilvi Nurdiana SAG MSI atau Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum terkait prasarana perencanaan dan keuangan. Pertama, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu dari Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG atau Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Di sini ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Yang kita membahas yang pertama, A, yaitu sarana yang ada di UIN Malang. Poin pertama, integrasi keilmuan di mana memadukan antara sains dan Islam, integrasi secara kelembagaan, yaitu dengan memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa atau mahasiswi. Oleh karena itu, UIN Malang ada Mahat Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, atau bisa disebut dengan kita dapat materi dunia, juga dapat materi tentang Islam. Jadi kita memiliki 2 paket, yaitu materi agama dan materi dunia. Poin yang kedua yaitu pengembangan bahasa asing, yaitu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada Rumah Tahfidz Al-Quran atau HTQ, yaitu lembaga yang mengembangkan bakat dalam tahfidz Al-Quran. Poin yang keempat itu adalah perpustakaannya memiliki koleksi ribuan e-book jurnal yang dapat diakses mahasiswa UIN Malang. Poin yang ke B. Poin B ini ada beberapa poin juga di bidang akademik. Yang pertama itu proses pembelajaran minimal 8 semester. Yang kedua, kurang lebih ada 150 SKS yang harus diselesaikan. Yang ketiga, penelitian, skripsi, tugas akhir ataupun riset lainnya. Yang keempat, pengabdian masyarakat PKL atau KKN. Yang kelima itu ada ujian komprehensif, yudisium, dan wisuda. Kita yang ketiga, poin C atau kurikulum. Yang pertama itu ada mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK seperti mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, mata kuliah filsafat. Poin yang kedua ada mata kuliah fakultas atau mata kuliah yang membedakan satu fakultas dengan fakultas lainnya. Poin yang keempat yaitu D, sistem akademik. Adanya UTS di tengah semester dan UAS di akhir semester. Yang kedua, setelah UTS maupun UAS, mahasiswa juga akan mendapatkan kartu hasil studi atau bisa disebut dengan KHS yang berisikan IPK mahasiswa. Itulah rangkuman resum dari materi yang pertama. Untuk materi yang kedua dari Dr. Haji Ilvi Nurdiana SAG MSI, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum terkait prasarana dan perencanaan keuangan. Pesan beliau, calon pemimpin masa depan. Yang pertama, pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tetapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Yang kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu
memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi mampu membangun jati diri dan motivasi diri sendiri. Poin yang ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itulah belajarlah mendepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Yang keempat, pemimpin adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya, kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah. Adapun berikut visi misi UIN Malang yang disampaikan beliau. Visinya, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berprestasi internasional. Misi pertama, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan budaya sains tinggi. Dari sisi itu, kita dapat mengetahui bahwa UIN Malang sudah berprestasi internasional. Kemudian, apa itu ulul albab dan apa gunanya reputasi internasional? Jadi, sesuai roadmap UIN Malang, mulai tahun ini 2021 sampai 2025 merupakan masa atau periode untuk mencapai pengakuan atau reputasi internasional. Ini merupakan hal yang harus dicapai dengan jerih payah yang luar biasa oleh semua pihak. Untuk mencapai reputasi internasional, tentu saja harus mencapai reputasi nasional dulu. Perlu diketahui bahwasanya UIN Malang memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Yang pertama, akreditasi institusi sudah 2 kali A, maka akan mencapai institusi unggul. Jika akreditasi sudah A beberapa kali, maka kita mengajukan akreditasi internasional. Untuk kedepannya, akreditasi dan sertifikasi internasional akan terus ditingkatkan. Saat ini, sertifikasi internasional sudah dimulai oleh beberapa prodi. Yang pertama, yaitu sertifikasi melalui ALTI. Yang kedua, pengelola Blue terbaik 1 PT KIN BLU. Yang ketiga, akreditasi institusi A. Yang keempat, akreditasi prodi 50% A. Yang kelima, yang ketiga peringkat kedua Webometrics mulai 2019 dan sampai sekarang terus menjadi 5 besar. Yang keenam menjadi yang keempat peringkat jurnal Sinta peringkat ketiga PT KIN terbaik. Yang ketujuh sertifikasi ISO. Yang ke-8 peringkat 1 sistem manajemen PT KIN. Dan perpustakaan unggul terakreditasi A. Yang termasuk top 10 Islamic University tingkat dunia pada tahun 2020. Keunggulan UIN Malang yang lainnya yaitu sistem mahat, pengembangan bahasa dan juga HTQ. Mencetak lulusan yang ulul albab yaitu mempunyai kedalaman spiritual yang bisa didapatkan di mahat. Keluasan ilmu dan kematangan profesional bisa didapatkan di fakultas. Selain mahat, pusat bahasa, UIN Malang juga sedang mengembangkan kampus 3, tempatnya mahasiswa fakultas kedokteran dan kedepannya juga untuk fakultas teknik. Di sana juga sudah dibangun rumah tahfidz bertahap untuk mahasiswa kedokteran yang ingin menghafal Al-Quran bisa ke sana. Letak kampus 3 ini yaitu di Kota Batu. Dengan fasilitas yang tadi telah disampaikan, maka mahasiswa punya kewajiban yaitu membayar mahat dan membayar UKT. Kewajiban membayar sesuai grade yang berdasarkan ketentuan Menteri Agama. Jadi, seluruh PT KIN di Indonesia grade-nya sama. Grade-nya grade 1 sampai 7, namun besarannya berbeda. Nah, untuk UKT ini ada pengecualian. Kalau UKT semester 1 mendapatkan grade 6 atau 7. Di semester selanjutnya dapat melakukan banding UKT atau penurunan grade UKT dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
Yang kedua yaitu membayar mahat. Untuk apa membayar mahat? Yaitu untuk biaya proses taklim. Meskipun kita belajar secara daring, pembelajaran taklim tetap dilaksanakan seperti biasa. Jadi taklim itu bukan sekedar mengaji, namun ada kelulusannya. Itu dapat menjadi prasyarat mengambil mata kuliah keislaman di fakultas masing-masing. Adapun besaran UKT berbeda di tiap prodi, tergantung yang pertama indeks mutu PTKIN. Kita sudah akreditasi A 2 kali dan sudah tersertifikasi ISO. Maka ini jadi penentu semakin bagus indeks mutu universitas, maka semakin tinggi nilai biayanya. Yang kedua, indeks mutu prodi. Prodi yang terakreditasi A tentu akan membutuhkan biaya yang lebih akan mahal. Yang ketiga, indeks pengelolaan keuangan. UIN Malang sudah sektor BLU sama dengan PTN yang lain. Jadi berbeda dengan satker biasanya yang PTKIN. Ini juga akan menjadi nilai tambahan UKT. Yang keempat, indeks kemahalan wilayah. Tentunya setiap wilayah memiliki kemahalan berbeda. Inilah yang membedakan masing-masing prodi antar UIN pun berbeda. Jadi tidak disamakan biaya UKT di wilayah berbeda. Besaran UKT setiap mahasiswa berbeda, ada yang grade 2 sampai grade 7. Itu bagaimana menghitungnya? Yaitu pertama tergantung penghasilan orang tua. Semakin tinggi penghasilan orang tua, maka semakin tinggi pula UKT. Yang kedua adalah tanggungan keluarga. Yang ketiga adalah kondisi sosial orang tua, seperti bagaimana keadaan rumahnya, dapurnya, dan seterusnya dapat menjadi pertimbangan. Itulah yang akan menjadi penentu besaran UKT masing-masing. Itu tadi resuman resuman hari pertama, materi pertama dan kedua dari saya. Dan selanjutnya saya akan membacakan resuman hari kedua, yaitu ada 4 materi sebagai berikut. Materi yang resuman hari kedua, yang pertama atau materi ketiga dari keseluruhan, yaitu tentang DEMA atau Dewan Mahasiswa yang diketuai oleh Mas Farhan Adib Rosadi, Presiden UIN Malang. DEMA merupakan organisasi intrakampus, merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan mahasiswa ataupun di level universitas. DEMA adalah beberapa lingkungan yang terdiri di lingkungan UNIF dan lingkungan fakultas. Selain itu, turunannya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. DEMA adalah istilah dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak itu menggunakan nama istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. DEMA sendiri memiliki fungsi yaitu pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, dua sebagai lembaga yang mengordinasikan dan menginstruksikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Untuk tugas DEMA sendiri yaitu satu, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Adapun kementerian-kementerian di dalam DEMA, satu, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang keenam adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itulah resuman materi yang ketiga. Untuk resuman materi yang keempat yaitu tentang SEMA yang diketuai oleh Muhammad Adib Hanani, Ketua SEMA 2021.
Senat Mahasiswa Universitas adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, penganggar. Adapun tugas SEMA, yang pertama mengawasi dan mengontrol DEMA U, yang kedua memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kinerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan dan berikut wewenang. Dan adapun wewenang SEMA sebagai berikut. Pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Terus selanjutnya mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan, yang terakhir memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA. Itulah resumen yang keempat tentang SEMA. Selanjutnya saya akan masuk ke resumen kelima tentang moderasi beragama. Apa sih itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau posisi tengah berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dan berpihak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Histori Islam Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina-Israel. Yang kedua, aliansi politik Arab-Amerika. Yang ketiga, politik despotism and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang ada 3 sebagai berikut. 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendedimisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan. Tadi itu resumen yang kelima tentang moderasi agama. Dan terakhir ini ada resumen yang keenam tentang UKM UIN Malang. Apa sih UKM? UKM adalah unit kegiatan mahasiswa, lembaga kemahasiswaan, tempat bergabungnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus. UIN Malang sendiri memiliki beberapa UKM. Meliputi pertama UKM Resimen Mahasiswa, yang kedua UKM Simfoni SM, yang ketiga UAPM Inovasi, yang keempat Jepret Club, yang kelima KSR PMI, yang keenam Pencak Silat, yang ketujuh Kopma PB, yang kedelapan Pramuka, yang ke-9 Junior, yang ke-10 Mapala Turisna, yang 11 Taekwondo, ke-12 LKP2M,
13 komus, dan yang terakhir seni religius. Dan UKM Teater K2 serta UKM PSM Gema Gita Buana. Itulah resuman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik atau masih kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.